Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jepara. Salam hormat kami kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pengenalan pajak bagi remaja, khususnya untuk anak SMA. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi kepada teman-teman informasi pengetahuan terkait perpajakan kepada teman-teman semua, sehingga nanti diharapkan teman-teman dapat mengerti manfaat pajak, apa itu pajak, dan sebagainya. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Mirza Sofa, bisa dipanggil Mirza. Saya di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Jepara. Jadi, tugas saya adalah menyampaikan edukasi kepada teman-teman. Itu salah satunya. Tema kali ini adalah pengenalan pajak bagi remaja. Jadi, COVID-19 ini mau tidak mau mengubah hampir semua aktivitas kita. Yang terjadi adalah ketika pandemi melanda Indonesia, sehingga harus diterapkannya protokol kesehatan. Sementara kegiatan ekonomi itu mengharuskan kehadiran fisik seperti pasar, perkantoran. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Jadi, yang bisa kita lakukan adalah, kalau kata Bu Tejo kan harus solutif ya. Nah, kalau menurut teman-teman, solusinya itu bagaimana? Kalau untuk teman-teman mungkin bisa melakukan, bisa belajar dengan giat agar bisa menjadi orang yang hebat dan menjadi warga negara yang nanti kedepannya taat membayar pajak. Nah, sekarang kita mulai ke materi perpajakannya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Mengapa harus membayar pajak? Sebelum itu, mari kita bercerita tentang Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di situ kan ada cita-cita dari bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini kaitannya apa dengan pajak? Untuk mewujudkan itu semua, kita akan memerlukan yang namanya dana atau uang untuk mewujudkan itu semua. Untuk mewujudkan itu semua, ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, dari mana dana itu berasal? Secara analogi, kita bisa umpamakan sebagai dompet. Misalnya, kita ini kan masing-masing pasti memiliki dompet. Jadi, pemerintah itu layaknya orang yang memiliki dompet yang dapat menerima uang dan mengeluarkan uang sebagaimana dompet kita, yang namanya itu APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam APBN itu
uang yang masuk dalam dompet pemerintah namanya pendapatan negara, dan uang yang keluar dari dompet pemerintah namanya belanja negara. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu ya, dari pos belanja negara itu pemerintah pusat mengalokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, kalau ada belanja negara kan butuh uang. Uangnya itu sebagian besar dari pajak. Karena dari 4 sumber pendapatan negara, paling besar itu 70%-nya itu dari pajak. Bisa kita analogikan dengan tubuh kita. Kan teman-teman pernah menonton iklan di TV waktu ada orang yang dehidrasi jadi ngeblank pikirannya begitu. Itu karena kurang cairan. Nah, cairan itu kita ibaratkan sebagai pajak. Kalau tadi 70% sama juga di tubuh kita, 70%-nya itu dari cairan, dari air. Kalau kurang dari itu bisa dehidrasi lalu sakit. Sama juga dengan APBN kita. Kalau pajaknya kurang, bagaimana menutup belanjanya? Nah, otomatis pembiayaannya ini akan semakin besar. Pertanyaan selanjutnya, ketika teman-teman masih sebagai pelajar, lalu apa sih yang bisa dilakukan gitu? Kan belum wajib membayar pajak. Yang bisa dilakukan teman-teman lalu apa? Nah, jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah belajar dengan baik, mempunyai jiwa wirausaha. Jadi teman-teman nanti selain belajar materi sekolah juga bisa belajar untuk menjadi entrepreneur. Jadi teman-teman bisa membuat lapangan pekerjaan, kan itu jadi lebih bagus. Kemudian gunakan produk-produk dalam negeri dan kurangi membeli produk-produk bajakan. Kenapa sih tidak boleh membeli barang-barang bajakan? Karena ketika teman-teman membeli produk asli, bukan produk bajakan, teman-teman bisa ikut serta untuk membayar pajak. Kalau teman-teman ketahui dari produk yang asli, bukan produk KW ya, itu ada unsur pajaknya di situ. Kemudian teman-teman ini kan termasuk generasi milenial, karena generasi emas di mana pada tahun 2045, 20-25 tahun lagi, kalian berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk pada saat itu. Jadi ketika teman-teman pada usia produktif, teman-teman akan timbul kesadaran untuk tadi ikut serta membayar pajak. Kami harapkan ketika sudah masuk usia produktif, sudah menjadi orang lah katanya, gitu ya, sudah berpenghasilan, apapun pekerjaannya, teman-teman secara sadar ikut membantu negara dengan cara membayar pajak. Kami juga mengharap dengan adanya sosialisasi seperti ini, teman-teman jadi tahu pentingnya pajak bagi sebuah negara. Kalau 60%-nya saja misalkan taat membayar pajak, maka impian kita menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan. Karena seperti teman-teman yang ketahui, untuk menjadi negara yang maju, untuk menyelenggarakan pembangunan negara oleh APBN, maka kita memerlukan pendapatan. Nah, pendapatan itu tadi yang paling besar itu kan dari pajak. Maka
Ketika pendapatannya tercapai, pembangunannya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian sosialisasi pengenalan pajak bagi remaja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.